Bab 3. Kelompok-kelompok sosial. G. Dinamika kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial bukan merupakan kelompok-kelompok yang statis. Setiap kelompok-kelompok sosial pasti mengalami perkembangan serta perubahan. Untuk meneliti gejala tersebut, perlu ditelaah lebih lanjut perihal dinamika kelompok-kelompok sosial tersebut. Beberapa kelompok sosial sifatnya lebih stabil daripada kelompok-kelompok sosial lainnya, atau dengan perkataan lain, strukturnya tidak mengalami perubahan-perubahan yang mencolok. Ada pula kelompok-kelompok sosial yang mengalami perubahan-perubahan yang cepat, walaupun tidak ada pengaruh-pengaruh dari luar. Akan tetapi, pada umumnya, kelompok-kelompok sosial mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat proses formasi ataupun reformasi dari pola-pola di dalam kelompok tersebut karena pengaruh dari luar. Keadaan yang tidak stabil dalam kelompok sosial terjadi karena konflik antara individu-individu dalam kelompok tersebut atau karena adanya konflik antara bagian-bagian kelompok tersebut sebagai akibat tidak adanya keseimbangan antara kekuatan-kekuatan di dalam kelompok itu sendiri. Ada bagian atau segolongan dalam kelompok itu yang ingin merebut kekuasaan dengan mengorbankan golongan lainnya. Ada kepentingan yang tidak seimbang, sehingga timbul ketidakadilan. Ada pula perbedaan faham tentang cara-cara memenuhi tujuan kelompok tersebut, dan lain sebagainya. Kesemuanya itu mengakibatkan perpecahan di dalam kelompok tadi. Sehingga timbullah perubahan dalam strukturnya. Timbulnya struktur yang baru tadi pada akhirnya juga bertujuan untuk mencapai keadaan yang stabil di kemudian hari. Tercapainya keadaan stabil tersebut sedikit banyaknya juga tergantung pada faktor kepemimpinan dan ideologi yang dengan berubahnya struktur mungkin juga mengalami perubahan-perubahan. Kadang-kadang, konflik dalam kelompok sosial tersebut dapat dikurangi atau bahkan dihapuskan, misalnya dengan mengadakan kambing hitam, scapegoating. Atau apabila umpamanya kelompok tersebut menghadapi musuh bersama dari luar. Perubahan struktur kelompok sosial dapat terjadi karena sebab-sebab dari luar. Pertama-tama, perlu diuraikan mengenai perubahan yang disebabkan karena perubahan-perubahan situasi. Situasi yang dimaksudkan di sini adalah keadaan di mana kelompok tadi hidup. Perubahan-perubahan pada situasi yang bersangkutan dapat pula mengubah struktur kelompok sosial tadi. Ancaman-ancaman dari luar, misalnya, seringkali merupakan faktor yang mendorong terjadinya perubahan struktur kelompok sosial. Situasi yang membahayakan yang berasal dari luar memperkuat rasa persatuan dan mengurangi keinginan-keinginan untuk mementingkan diri sendiri dari anggota-anggota kelompok sosial yang bersangkutan. Sebab yang kedua adalah karena pergantian anggota-anggota kelompok-kelompok. Pergantian anggota-anggota sesuatu kelompok sosial tidak perlu membawa perubahan struktur kelompok tersebut. Umpamanya, personalia suatu pasukan, angkatan bersenjata, ada yang sering mengalami pergantian yang tidak selalu mengakibatkan perubahan strukturnya secara keseluruhan. Akan tetapi, ada pula kelompok-kelompok sosial yang mengalami keguncangan-keguncangan apabila ditinggalkan salah seorang anggotanya, apalagi kalau anggota yang bersangkutan mempunyai kedudukan penting, misalnya dalam suatu keluarga. Lain sebab, yaitu sebab yang ketiga, adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam situasi sosial dan ekonomi. Dalam keadaan depresi misalnya, suatu keluarga akan bersatu untuk menghadapinya, walaupun anggota-anggota keluarga tersebut mempunyai agama ataupun pandangan politik yang berbeda satu dengan lainnya. Di dalam dinamika kelompok, mungkin terjadi antagonisme antar kelompok. Apabila terjadi peristiwa tersebut, maka secara hipotesis prosesnya adalah sebagai berikut. 1. Bila dua kelompok bersaing, maka akan timbul stereotip. 2. Kontrak antara dua kelompok yang bermusuhan tidak akan mengurangi sikap tindak bermusuhan tersebut. 3. Tujuan yang harus dicapai dengan kerjasama akan dapat menetralisasikan sikap tindak bermusuhan. 4. Di dalam kerjasama mencapai tujuan, stereotip yang semula negatif menjadi positif. Suatu konflik antar kelompok mungkin terjadi karena persaingan untuk mendapatkan mata pencaharian hidup yang sama atau terjadi pemaksaan unsur-unsur kebudayaan tertentu. Di samping itu, mungkin ada pemaksaan agama, dominasi politik, atau adanya konflik tradisional yang terpendam. Suatu contoh adalah hubungan antara mayoritas dengan minoritas, di mana
reaksi golongan minoritas adalah mungkin dalam bentuk sikap tindak menerima, agresif, menghindari, atau asimilasi. Secara skematis, mungkin timbul pola-pola sebagai berikut. Secara skematis, mungkin akan timbul pola-pola dengan membentuk sebuah persegi panjang. Dengan letak asimilasi di sebelah kiri bagian atas, letak pada tindak menghindari berada di sebelah kanan bagian atas, letak pada tindak menerima berada di sebelah kiri bagian bawah, dan letak pada agresif berada di sebelah kanan bagian bawah. Masalah dinamika kelompok juga menyangkut gerak atau perilaku kolektif. Gejala tersebut merupakan suatu cara berpikir, merasa, dan beraksi dari suatu kolektiva yang serta-merta dan tidak berstruktur. Sebab-sebab suatu kolektiva menjadi agresif adalah antara lain: 1. Frustrasi selama jangka waktu yang lama. Pada skema di atas terletak di antara asimilasi dan menghindari dengan kode 1. 2. Tersinggung. Pada skema di atas terletak di antara asimilasi dan menerima dengan kode 2. 3. Dirugikan. Pada skema di atas terletak di antara menerima dan agresif dengan kode 3. 4. Ada ancaman dari luar. Pada skema di atas terletak di antara menghindari dan agresif dengan kode 4. Pada skema persegi panjang di atas terdapat garis diagonal yang saling memotong dari asimilasi sampai agresif dan dari menghindari sampai menerima tanpa tanda panah. 5. Diperlakukan tidak adil. Pada skema di atas terletak pada sudut tumpul segitiga diagonal dengan kaki asimilasi dan menghindari mengarah ke bawah dengan kode 5. 6. Terkena pada bidang-bidang kehidupan yang sangat sensitif. Pada skema di atas terletak pada sudut tumpul segitiga diagonal dengan kaki menerima dan agresif mengarah ke atas.